بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة وبعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Ya Allah senantiasa anugerahkan kepada kita sampai di detik ini. Salawat beri salam semua senantiasa tercurah dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedikit kami mengingatkan tentang pernyataan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah dalam kitabnya La yanfa'u qawmun illa bi'amal. Artinya tidak bermanfaat sebuah perkataan kecuali dengan amalan. Ini adalah salah satu usul dasar yang harus kita yakini, bahwa apapun perkataan yang kita ucapkan tidak akan bermanfaat tanpa diamalkan. Inilah salah satu cara kita menyelisih keyakinan Murji'ah. Apa keyakinan Murji'ah? Murji'ah itu mengatakan kalau Anda beriman dengan ucapan iman, Anda ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, dan Anda yakini, kata mereka, la yadkhulul amali fi iman, setelah itu Anda sudah selesai. Tidak perlu beramal, wala shalah, tidak perlu salat lagi Anda, tidak perlu zakat lagi Anda, tidak perlu puasa. Kenapa? Sudah sempurna iman Anda. Mudah mengingat yang mana? Ma'asyar muslimin, semudah itu mereka menetapkan keimanan, kesempurnaan iman. Apa salahnya mereka? Ingat salahnya mereka. Salahnya kekeliruan keyakinan ini adalah bahwa imannya Abu Bakar sama seperti imannya orang akhir zaman. Kenapa? Karena usaha Abu Bakar itu amalan. Amalan Abu Bakar tidak dianggap, tidak berarti. Karena amal nggak penting. Sehingga tatkala kita sama seperti Abu Bakar bersyahadat, lalu kita yakini akan kebenarannya, selesai. Kita sama dengan iman Abu Bakar. Padahal apakah yang membedakan antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan umat akhir zaman? Amalannya. Ketika amalnya dianggap, selesai. Kita sama seperti Umar, kita sama seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan itu suatu hal yang kita nggak terima sebenarnya, karena kita sendiri mengakui bahwa kita jelas berbeda keimanannya. Karena pembuktian iman itu dengan amal kita nggak sama seperti amal. Amal kedua, amal kita, perjuangan kita terhadap Islam, ya, belum banyak dibuktikan, sementara mereka sudah membuktikan di hadapan Rasulullah SAW. Kita di hadapan siapa? Itu keliruannya. Sehingga dibantah oleh pokok yang kita tanamkan di sini, tidak bermanfaat ucapan iman tanpa amal ketaatan. Buktikan dengan amal ketaatan. Nah, amal ini adalah poin. Baik. Lalu beliau mengatakan lagi dasar yang berikutnya, wala amalun wa qaulun illa biniyah. Tidak bermanfaat amal ketaatan atau ucapan baik, ucapan ketaatan, kecuali dengan niat. Illa biniyah. Maka tidak sah amal ketaatan, ucapan ketaatan, kecuali dengan niat. Harus punya niat, harus punya keyakinan. Ini adalah satu-satunya fondasi dasar pokok keislaman kita, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyelisihi kelompok karomiyah yang mereka mengatakan
tidaklah disyaratkan dalam beriman, entah Anda berucap tentang keimanan atau beramal keimanan, Anda mengucapkan syahadatain atau Anda mengerjakan amal ketaatan, tidak disyaratkan untuk punya keyakinan dalam hati Anda. Tidak penting niat. Ternyata ada golongan seperti itu. Mungkin sekarang tidak dengan nama Qaromiyah, seperti tadi sebelumnya tidak mungkin dengan nama Murji'ah, tapi keyakinan ini beredar seliwiran, ya, bertebaran, tanpa harus dengan nama Murji'ah wala Qaromiyah. Yang penting dia adalah bentuk keyakinan yang menyimpang. Apa salahnya? Salahnya bahwa tidak sah sebuah amal ketaatan, baik ucapan ketaatan, kecuali dengan niat. Niat. Innamal a'malu binniyat. Amal ketaatan itu tergantung dengan niatnya. Amal ketaatan menjadi ketaatan jika niatnya ketaatan. Ucapan ketaatan menjadi ucapan baik, ketaatan berpahala dengan niatnya. Jika tidak, tidak. Hatta dia amal ketaatan seperti sholat, hatta dia ucapan ketaatan seperti syahadatain, tapi dia tidak punya niat, maka bukan ketaatan. Sehingga ini yang kita lanjutkan, ya, sempurnakan daripada pokok yang pertama tadi. Dan ini yang terakhir sekarang, yaitu pada pokok yang berikutnya, wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Tidak bermanfaat sebuah ucapan yang baik, amal ketaatan dan niat yang ikhlas kecuali dengan sunnah sesuai tuntunan Nabi SAW. Apapun jenis amalnya, seikhlas-ikhlasnya dia, kalau itu bukan tuntunan Nabi SAW, tidak bermanfaat. Barang siapa yang beriman dengan hatinya, ikhlas berallah, mengucapkan syahadatain dengan lisannya, beramal ketaatan dengan anggota badannya, tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka tidak akan menjadi seorang yang beriman. Tidak akan menjadi seorang yang beriman. Mengapa? Karena imannya bukanlah keimanan. Tanpa sunnah la yanfa', enggak bermanfaat. Ucapannya, amalnya, hatta keikhlasannya. Sebagaimana Sahal bin Abdullah At-Tusturi pernah ditanya tentang keimanan, mahu, apa dia itu iman? Maka dia berkata, qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnatun. Itu iman yang sebenarnya. Jadi iman itu bukan hanya sekedar Anda meyakini kebenaran, punya keyakinan yang sahih. Tidak sekedar Anda berkata yang baik atau beramal saleh, tapi Anda harus pastikan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Itulah mengapa ajaran ayat sesuai, perhatikan, jangan yang penting sholat, jangan yang penting puasa, jangan yang penting zakat, jangan yang penting haji umrah. Namun yang penting adalah bagaimana sholat sebagaimana sholat Rasul. Shollu kama ra'aituni usolli. Sampai haji sebagaimana haji dan umrah Rasul. Khudhu anni manasikakum. Ambillah praktek ibadah haji, umrah sesuai apa yang aku contoh. Maka kata beliau, iman itu artinya qaul wa amalun wa niyatun wa sunnatun. 4. Qaul wa amalun wa niyatun wa sunnatun. Jadi 4. Jadi kalau kita bahas iman itu 4 ini harus dipasang menjadi pokok. Sebagaimana tidak akan bermanfaatnya idza kana qaulan bila amal, apabila iman cuma omongan, cuma ucapan iman, ucapan yang baik seperti syahadatain tanpa amalan, tanpa salat wala apa, tanpa kebuktian dari perbuatan, huwa kufur. Bukan keimanan. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niyatin,
Kalau apabila ya maksudnya kufur itu ya dia bagaimana dia cuma ngomong ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Salat enggak mau. Puasa enggak mau. Di mana Islamnya? Mana Islamnya? Islam itu amal zahirnya mana? Maka semua kufur. Jadi tidak bisa iman itu cuma ucapan. Dan tidak juga bisa iman itu hanya ucapan dan perbuatan bila niat. Tanpa niat, saya nggak mau, saya maunya berucap, ya berbuat baik. Niatnya nggak penting, yang penting udah lakuin. Fahuwa nifaq, yang bilang nggak penting niatnya, maka itu kemunafikan. Karena orang munafik dia sholat di belakang Rasul. Orang munafik dia syahadat di depan Rasul. Hatinya tidak ikhlas. Hanya untuk menyelamatkan diri. Hanya untuk mempertahankan jabatan, karena orang yang masuk Islam akan tetap diberikan jabatannya. Dia masuk Islam hanya untuk biar bisa dapat jabatannya. Dia benci namanya Islam. Karena Islam mengusik kehidupannya, kemewahannya, kenyamanannya. Intinya adalah kemunafikan. Wa idza kana qawlan wa 'amalan wa niyyatan bila sunnah. Kalau seandainya dia maunya berucap yang baik, beramal yang taat, dia punya niat ikhlas, muslimkah, mukminkah yang sempurna imannya, tapi dia tidak sesuai sunnah Rasul, tidak memperhatikan bagaimana sunnahnya Rasulullah. Dia maunya sholat subuh 3 rakaat. Baik. Bahwa bid'ah, itulah yang namanya kebid'ahan. Itu namanya kebid'ahan. Jadi untuk bisa iman sebenarnya qaulun wa 'amalun wa niyyatun wa sunnatun. Itu kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah dalam kitab yang sebelumnya. Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa kan ijma'u minas sahabati wa tabi'ina man ba'dahum wa man adraknahum. Ijma' sahabat, tabi'in, orang setelah sahabat, dan orang setelahnya lagi, dan orang yang kami temui, kata Imam Syafi'i. Yaqulun, mereka mengatakan seluruh mereka, iman itu qaul, ada ucapannya, wa amal, ada perbuatannya, wa niyatun, dan ada niatnya, wa la yujzi wahidun min ats-tsalatsati illa bil akhir, dan tidaklah 3 ini bermanfaat kecuali dengan yang terakhir, was sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah. وقال البخاري رحمه الله لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط بغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي العدد الحجاز 6 أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان وذكر بعده وذكر بعضهم ثم قال واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك فما رأيت واحد منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل وذلك لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Al-Imam Bukhari mengatakan, ini saking ini validnya, aku bertemu dengan lebih dari 1000 ulama. 1000 ulama. Kita
Jangan ulama, orang biasa aja udah 1000 kita temui. 1000 ulama. Dari ulama Hijaz, berarti termasuk Mekah, Madinah, Kufah, terus Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, Misr. Aku temui mereka berulang kali, masa ke masa berikutnya, ke masa berikutnya lagi. Aku temukan mereka, ya, sejak, ya, sebelum 46, tahun ke-46, Ahlu Syam, Misr, Jazirah, wala uhsi, dan aku tidak pernah, betapa banyak aku masuk Kufah, Baghdad, aku temukan mereka mengatakan waqtafaina bi tasmiyati haula. Kami mengungkapkan iman ini, kami cukupkan sebagaimana yang telah terdahulu. Qaulun wa amalun wa niyyatun wa sunnah. Kayakuna mukhtasaran, supaya ringkas. Kalau mau tahu iman, ringkas banget, segitu. Wa alla yatula dzalik, supaya tidak panjang. Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya', dan fama ra'aitu wahidan minhum, aku tidak lihat satu orang pun dalam mereka mengisi ini. Mereka berdalil dengan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din, dan tidaklah mereka diperintah berarti ada tuntunan, karena sesuai perintah dia bekerja, dia beramal, dia berucap sesuai yang diperintah, dia diperintah, dan tidaklah dia diperintah kecuali harus mukhlisin, untuk beribadah dengan ikhlas, dan keyakinan itu harus berbentuk wa yuqimus shalah, ada salat, ada bayar zakat. Itu semua adalah amalan. Dan tidaklah dia ikhlas setelah dia mengucapkan syahadatain. Dan tidaklah dia ikhlas kecuali, dan tidaklah iman, dan tidaklah ikhlasnya sempurna kecuali dia telah mengerjakan sesuai yang diperintahkan. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan. Jadi mereka hanya bisa berbuat, berucap sesuai diperintah, sesuai tuntunan. Kompleks sudah. Al-Bayyinah ayat 5 ini sudah mencakup qaul wa amal dari mereka. Ternyata ayat Al-Bayyinah ini yang kita sering baca itu pokoknya, ternyata pokok keimanan. Di situ ada sunnah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Jadi semua harus sesuai yang diperintah. Mukhlisin, ikhlas. Dan tidaklah ikhlas kecuali dia telah nataqa syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hunafa ini ungkapan untuk dia berhindar daripada kesyirikan. Berarti mengikrarkan syahadatain. Wa yuqimus shalah, mengerjakan amal kesalehan, yaitu salat. Wa yutuz zakat, dan amal yang lain itu bayar zakat. Amal badan dan amal harta. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah adalah agama yang lurus. Baik. Cukup mungkin itu daripada apa yang ingin kami ingatkan dari penjelasan yang sebelumnya. Kita insya Allah masuk pada al-i'tiqad fi sahabat. Wa tarahumu ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullihim. Fa inna Allah azza wa jalla qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman falam nu'mar illa bi istighfari lahum. Artinya watarahum, di antara pokok ketiga setelah tentang keimanan, ya, usul, ya, dasar daripada keyakinan, ya, Ahlus Sunnah itu adalah menyayangi, mengasihi sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Tidak membenci mereka, tidak marah kepada mereka, tidak iri kepada mereka, tidak dendam kepada mereka, cinta, suka, senang, mengasihi, kullihim, seluruh mereka, nggak cuma Ali saja, nggak cuma maunya Abu Bakar saja, nggak, seluruh mereka. Fa inna Allah azza wa jalla qala, karena Allah pernah berkata, Allah berfirman dalam Al-Hasyr ayat 10, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu kita-kita ini,
yaqulun, mengucapkan Rabbana ighfir lana, Rabb kami ampunilah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Siapa lagi kalau bukan sahabat? Tanpa dikecualikan seluruh mereka. Di situ alladzina sadaqu, itu umum maksudnya. Seluruh yang mendahului kami dengan keimanan. Ampunilah mereka. Bentuk mengasihinya bagaimana? Berdasarkan daripada ayat ini mendoakan mereka. Itu bentuk kasih sayang kita. Mendoakan ampunan untuk kaum yang soleh yang telah mendahului kita dalam keimanan. Baik. Wa sahabi, dan sahabat Rasul, siapakah disebut sahabat Rasul? As-sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik walau takhallala riddatun fil as-sahih. Yang namanya sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, baik dia melihat atau tidak melihat. Karena ada sahabat yang buta, yang tidak melihat Nabi, tapi dia bertemu Nabi. Karena ada orang yang sezaman dengan Nabi, namun tidak bertemu Nabi, bukan sahabat. Yang tidak melihat Nabi, bertemu Nabi, sahabat. Yang sezaman dengan Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, bukan sahabat. Itulah sahabat. Mana yang sahabat dan mana yang bukan sahabat, itu adalah batasannya. Dari mana batasan ini? Batasan ini adalah daripada perselisihan panjang di para ulama. Ada yang mengatakan yang melihat Nabi, ada yang mengatakan sezaman dengan Nabi. Yang benar adalah ada yang bertemu, karena semuanya terbantahkan. Kalau cuma melihat Nabi, bagaimana Abdullah bin Maktum yang buta? Tapi dia sahabat Nabi. Bagaimana kalau yang cuma sezaman tapi tidak bertemu Nabi? Najasyi. Sezaman tapi tidak pernah bertemu Nabi. Ini bukan sahabat. Tapi dia orang mulia. Begitu? Mu'minan bihi, berikutnya beriman. Tidak hanya dia bertemu, kan Abu Jahal dia bertemu, Abu Lahab dia bertemu, bahkan dia harus bertemu untuk menjegal Nabi, untuk mencelakai Nabi. Karena Abu Lahab itu selalu ikuti Nabi dalam setiap kali berkhutbah. Ya. Ngomong apa, Abu Lahab akan menggembosi, mengatakan ini pendusta, ini bohong. Jadi Nabi ceramah itu kayak ada big song ya, kayak ada suara belakang gitu biasa. Itu adalah Abu Lahab, bertemu jelas tapi nggak beriman. Mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik, dan meninggal di atas keimanan. Dan termasuk sahabat yang pernah murtad dan masuk Islam. Khususnya di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar ada kaum sahabat yang dahulunya bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, dia masih hidup, belum meninggal, belum ada kepastian apakah dia meninggal di atas kufur atau apa. Jelas dia lalu dia murtad, dia tidak mau bayar zakat. Diberikan penekanan oleh Abu Bakar, diberikan pasukan khusus untuk mengurusinya. Akhirnya sebagian mereka ada yang masuk kembali Islam. Yang masuk kembali Islam, yang dahulunya bertemu Nabi, itulah sahabat, masih dianggap sahabat. Sehingga akhirnya dia pun meninggal di atas keimanan, bukan lagi kemurtadan. Ini adalah pendapat yang al-asah, pendapat yang insya Allah lebih kuat, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Nuzhatun Nadhar fi tawdih Nukhbatil Fikr fi Mustalah Ahli Athar. Ini adalah pendapat yang kuat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, dan ini yang kita juga pilih pendapatnya. Seluruh mereka, seluruh sahabat tanpa terkecuali, ya, usul ahli sunnah wal jamaah at-tarahum mutaraddi ala jami'i sahabat. Tarahum itu belasan kasih. Taraddi, ukapan ridho dengan mereka.
kepada seluruh sahabat tanpa pilih. Maunya ini enggak yang lain, enggak bisa. Seperti Syiah maunya Ali saja, yang lain tidak mau. Seluruhnya tanpa terkecuali. Di annallaha radiyallahu, karena Allah sudah meridai mereka tanpa kecuali. Apakah di situ radhiyallahu anhum wa radu'an? Ya, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Apakah di situ disebutkan ada pengecualiannya? Tidak ada. Di seluruh sahabat. Baik. Adapun ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Siapakah mereka? Orang-orang yang datang setelah mereka. Siapakah itu? Haula'i mulkis tsarif mimman yastahiqu fuqara'uhum min mali fai wa humul muhajirun thumma al-ansar thumma tabi'una bi ihsan. Yang orang-orang yang datang, ya, orang-orang yang ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa mereka ini? Siapa yang datang setelah mereka? Kita tahu, ya, orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini adalah, ya, muhajirun wal ansar. Sebagaimana dalam hadis dan tabi'in yang mereka dengan ihsan. Sebagaimana dalam ayat yang lain, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang telah dahulu masuk Islam di awalan dari kalangan muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang muhajirin ansar dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Berarti ini orang-orang yang kita datang, orang-orang yang kita tarahum kepada mereka, orang-orang yang datang setelah mereka mendoakan mereka. Fattabi'una lahum bi ihsan. Baik. Wa qawluhu falam nu'mar illa bistighfari lahum. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita kecuali untuk memintakan ampun untuk mereka. Ini bentuk tarahum, bentuk kasih sayang kita. Jadi jangan sampai kita hanya mengurusi diri sendiri. Ya, kita punya dosa, kita berbuat salah, kita minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, senantiasa kembali, sering bertaubat. Tapi juga ingat hak kaum mukminin yang lebih dahulu mendahului kita dalam keimanan, kaum sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Doakan, baca ayat ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Jangan lupa, kama qalat ummul mukminin Aisyah, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, umiru an yastaghfiru lahum, mereka diperintah untuk memintakan ampun kepada mereka. Mereka siapa tadi? Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan benar. Rabbana ighfir lana, ucapkan saja, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, dan kau jadikan dalam hati kami kedengkian, iri, dengki terhadap orang-orang yang beriman, sama-sama beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, kami sungguh adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qala Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani mengatakan, faman lam yastaghfir li sahabat wa yatlubu ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amara. Dengarkan yang belum pernah minta ampun, memintakan ampun kepada kaum sahabat. Dengarkan yang belum pernah taraddi, belum pernah mengucapkan ridhonya kepada para sahabat. Kata Imam Syaukani, barang siapa yang tidak memintakan ampun untuk sahabat Nabi secara umum, menyeluruh, meminta ridha Allah untuk mereka, sungguh dia telah menyelisih apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Fa in wajada fi qalbihi ghillan lahum faqad asabahu nazghun minasyaitan. Lalu kemudian setelah dia tidak minta ampun, dia menyisih perintah Allah, ternyata dalam hatinya ada kedengkian dengan sahabat. Dongkol, kok dengar sahabat dongkol dia. Gitu. Ada kan orang-orang sekarang? Ada nggak orang-orang sekarang kalau dengar sahabat dongkol?
Ada orang-orang yang mereka punya misi untuk memutus umat dengan generasi pertama. Dia harus benci dengan generasi pertama, para sahabat. Ketika disebut sahabat, dongkol mereka, gak bakal terima. Apabila dia mendapatkan dalam hatinya, kata Ibnu Syaukani, dongkol, jengkel dengan sahabat, maka ketahuilah itulah sarang syaitan. Hati yang di dalamnya syaitan bersarang, murni digoda syaitan. Jadi, ma'as muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya, hendaknya kita mintakan ampun untuk mereka. Dan mereka adalah yang meneruskan Allah Rasulullah. Jasa mereka besar. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sahabat, Allah tidak menakdirkan adanya sahabat, kita tidak akan tahu bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Mereka yang meneruskan. Seluruh mereka punya peran. Masing-masing mereka membawa manfaat dari kaum muslimin, saling melengkapi. Akhirnya agama ini sampai kepada kita sempurna. Padahal sudah, Masya Allah, belasan abad, ratusan tahun lebih, ribuan tahun, tapi agama ini masih ada kemurnian. Itu kalau bukan berhasilnya kaum sahabat, seluruh mereka menjaga agama untuk tetap murni apa ada. Tentu itu tanda Allah juga. Tapi mereka yang terpilih bukan kita. Hendaknya kita juga mendoakan mereka. Mereka lah guru kita yang sebenarnya. Maka istighfar untuk mereka, minta ampun untuk para sahabat. Wa qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, "Fuddilatil yahud wan nasara 'ala ar-rafidah bi husnatain." Diutamakan, diunggulkan, diistimewakan Yahudi dan Nasara di atas Rafidah, Syiah Rafidah, Syiah yang jenisnya Rafidah, Rafidah Syiah yang menolak Abu Bakar bin Umar, bi husnatain, dengan dua sifat. Jadi Rafidah kalah, Yahudi Nasara lebih unggul. Su'ilatil yahud min khairi ahli millatikum. Ya, Yahudi pernah ditanya, siapa ya generasi terbaik agamamu? Qalu ashab Musa. Mereka berkata, sahabat Musa. Wasulatil Rafidah, sementara Rafidah ditanya, man syarru ahli millatikum? Siapakah kaum terburuk agamamu? Mereka mengatakan ashab Muhammad, sahabat Muhammad. Makanya mereka melaknat Abu Bakar, mereka melaknat Umar. Cuma kalau di Indonesia mereka sembunyi-sembunyi gitu, karena Indonesia masih sensitif. Paling-paling mereka hanya bisa perayaan 10 Muharram, Karbala. Lalu kemudian wasulatin Nasara, Nasara ditanya, siapa umat terbaik, kaum terbaik di umat kalian? Qalu hawari Isa, pengikutnya Isa. Wasulatin Rafidah, man syarri ahli millatikum, siapakah kaum terburuk di umat kalian? Qal hawari Muhammad, pengikutnya Muhammad. Ya. Umiru bil istighfar lahum fasabbu. Allah minta mereka untuk istighfar untuk para sahabat. Mereka celah para sahabat, dicela Aisyah, berzina, dicela ini. Ya salam. Wasayf masrur alaihim ila yaumil qiyamah. Bahkan mereka Rafidah adalah kaum yang mengangkat senjata di hadapan kaum sahabat, yaitu kaum yang justru membunuh sahabat. La yasbutuna muqaddam wala taqul lahum rayah, dan mereka tidak akan pernah menang. Wala tasdimu lahum kalimah, mereka tidak akan pernah bersatu. Da'watul madhudah, ya, semua seruan mereka akan lenyap, akan sirna. Wajahum mutafarriq, semua yang berkumpul dengan mereka akan bercerai-berai. Kullama awqadu naral hadqa, setiap kali mereka menyalakan api